Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Leo dengan NIM 2007036583. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan NaOH. Proses pembuatan NaOH, natrium hidroksida atau juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api, adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium atau Na+, dan anion hidroksida atau OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa, dan dapat menyebabkan luka bakar bila terkapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti dalam industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan pembuatan pabean kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Industri kaustik. Industri kaustik sendiri sering dikenal dengan istilah industri kloralkali, karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik atau NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor dan gas hidrogen. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, terlebih dahulu tentunya kita perlu mengetahui bahan baku dan bahan penunjang dalam pembuatan kaustik itu sendiri. Adapun bahan baku yang digunakan terdiri dari 4, yaitu brine 20-25% NaCl, air, natrium karbonat, dan listrik. Sedangkan untuk bahan penunjang terdiri dari asam sulfat, merkuri, dan asam klorida. Adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada brine purification. Bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0-55 derajat Celcius. Untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut. Ca2+ ditambah Na2CO3 menjadi CaCO3 ditambah 2Na+. Lalu Mg2+ ditambah 2NaOH menjadi MgOH 2 kali ditambah 2Na+. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor mengalami kenaikan suhu antara 55 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian endapan akan dihilangkan sebagai sluri atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada seng filter dan plate dan frame seal filter. Kemudian larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju ke cation exchanger agar kondisi operasi sesuai, yaitu pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius, dan dilanjutkan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah untuk memperkecil konsentrasi pengotor menjadi ppb atau part per billion. Yang kedua ada brine electrolysis dan evaporasi. Proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri, yaitu yang pertama ada sel diafragma, yang kedua sel merkuri, dan yang ketiga sel membran. Yang pertama, sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena sodium hidroksida dan klorin bereaksi membentuk NaClO dengan reaksi lanjut akan menghasilkan sodium klorat atau NaClO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Lalu yang kedua, sel merkuri. Sel merkuri merupakan suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dengan kemudian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sel diafragma. Dalam elektrolisis tersebut, anodenya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodenya adalah kolam aliran raksa atau merkuri. Lalu yang ketiga, sel membran. Sel membran menggunakan membran semi-permeable untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi yang paling modern dalam industri kloralkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran dan yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga dengan membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium atau Na+ dari ruang anoda ke ruang katoda. Namun, membran tersebut mencegah mengalirnya ion Cl- ke ruang katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda, sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Lalu yang ketiga ada kaustik dan H2 handling. Soda kaustik diproduksi dalam elektrolyzer membran pada konsentrasi sekitar 32% berat. Kaustik ini didinginkan dan dipindahkan ke penyimpanan. Kaustik yang didinginkan dipompa ke tangki utama untuk memasak kaustik untuk konsumsi kaustik internal di pabrik kloralkali. Kaustik yang dihasilkan melebihi konsumsi meluap dari tangki ini ke penyimpanan. Yang keempat, weak brine dan Cl2 handling.
Air garam yang lemah meninggalkan elektroliser jenuh dengan klorin. Klorin harus dipulihkan karena beberapa alasan. Hilangnya hasil klorin dalam hilangnya produk. Klorin akan menghancurkan resin penukar ion. Asap klorin yang berbahaya akan keluar dari lautan di tangki terbuka. Klorin terlalu dilepaskan dengan penambahan asam klorida ke air garam yang memasuki tangki. Gas klorin dipisahkan keluar melalui hidroklorin ke sistem penanganan klorin. Air garam yang lemah dipompa ke deklorinator air garam untuk menghilangkan klorin lebih lanjut. Reaksi yang terjadi yaitu HOCl ditambah HCl menjadi H2O ditambah Cl2. Deklorinator air garam menghilangkan klorin dari air garam. Air garam mengalir ke bawah lapisan pengepakan, sementara udara atmosfer mengalir ke atas di bawah hypovan. Reaksi yang terjadi yaitu NaOH ditambah Na2SO3 ditambah Cl2 menjadi Na2SO4 ditambah 2NaCl tambah H2O. Gas klorin dari elektroliser didinginkan untuk mengembangkan air dan dikeringkan dengan kontak dengan asam sulfat. Gas kering dikompresi oleh kompresor cincin asam, kemudian dicairkan. Klorin cair mengalir ke tangki penyimpanan. Penguap klorin dan pemanas superklorin memberikan klorin gas murni ke pabrik pulp pada tekanan yang diperlukan. Sistem penanganan klorin terdiri dari sistem pendingin, sistem pengeringan, sistem kompresor, dan sistem pencairan. Sistem pendingin mendinginkan gas klorin basah untuk mengembunkan sebagian besar uap air dalam klorin. Sistem pendingin berisi pendingin klorin, chiller klorin, dan filter lilin klorin. Sistem pengeringan menghilangkan sisa air dengan mengkontakkan gas klorin basah dengan asam sulfat pekat. Kompresor klorin menerima gas klorin kering dari sistem pengeringan dan mengkompres klorin untuk dikirim ke unit produksi asam klorida dan liquefier. Sistem pencairan mengubah gas klorin menjadi klorin cair. Sistem pencairan terdiri dari liquefier 2 tahap dari unit pendingin. Lalu hypo system. Aliran gas buang yang mengandung soda kaustik dalam sistem hypo di scrubber untuk membentuk natrium hipoklorit. Sistem hypo untuk penyerapan klorin terdiri dari 2 menara scrubbing yang dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan pompa, tangki, dan pendingin. Gas ventilasi ditarik melalui sistem oleh kipas yang melepaskan gas yang digosok ke atmosfer. Pengoperasian sistem hypo dilakukan secara terus-menerus. Lalu klorin tidak dapat dibuang langsung ke atmosfer karena sifatnya yang beracun. Menara hypo menghubungkan gas ventilasi dengan larutan kaustik untuk mengubah klorin menjadi hipoklorit dan garam. Kedua menara hypo dihubungkan secara seri. Setiap menara hypo terdiri dari menara yang dikemas, tangki pompa, pendingin, dan pompa untuk mensirkulasikan larutan scrubbing. Menara hypo utama menghilangkan sebagian besar klorin dari gas ventilasi dengan menghubungi gas dalam larutan yang mengandung kaustik. Menara hypo sekunder mengolah gas ventilasi untuk menghilangkan sisa klorin. Pas hypo menarik gas ventilasi melalui sistem hypo, kipas mempertahankan sedikit vakum di tangki penyimpanan di seluruh pabrik kloralkali dan klor dioksida. Reaksi yang terjadi yaitu 2NaOH ditambah Cl2 menjadi NaOCl ditambah NaCl ditambah H2O. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan NaOH. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.